Renungan hari Senin 24 Juli 2023, Pekan Biasa ke-16 tahun A. Manusia yang jahat dan tidak setia selalu menuntut Allah. Bacaan pertama diambil dari kitab Keluaran bab 14 ayat 5-8. Bacaan Injil dari Injil Matius bab 12 ayat 38-42. Saudara-saudariku terkasih, manusia yang jahat tidak setia selalu akan menunjukkan sikap arogan, tidak percaya, mempersalahkan orang lain, dan menganggap diri benar. Sikap arogan, tidak percaya, tertutup, bahkan selalu menganggap diri benar, tidak akan terbuka untuk menerima orang lain, tidak akan berusaha untuk memahami, mengerti kehendak Tuhan. Sikap inilah yang ditunjukkan oleh para ahli Taurat dan orang-orang Farisi pada zaman Yesus. Ketika Yesus tampil sangat menakjubkan dalam pengajarannya, teristimewa dalam mengerjakan mujizat-mujizat yang besar, mujizat penyembuhan, pergandaan roti, tidak dilihat sebagai karya rahmat Allah, tidak dilihat sebagai kuasa dari Allah yang dimiliki oleh putra manusia. Tetapi mereka terus-menerus meminta tanda. Guru, berikanlah suatu tanda bagi kami. Terhadap pertanyaan ini, Yesus tegas mengatakan, angkatan yang jahat dan tidak setia menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Yesus selalu membalas permintaan mereka dengan menyebut mereka sebagai angkatan yang jahat dan tidak setia. Mereka digolongkan sebagai kelompok pemberontak, kelompok yang sebenarnya harus menjadi model, tetapi sikap dan tindakan mereka jahat, sombong, angkuh, menutup diri untuk melihat karya rahmat Allah yang dikerjakan oleh Yesus. Sikap ketertutupan ini dibalas oleh Yesus bukan dengan kehadiran mujizat, tetapi tanda Nabi Yunus. Mengapa tanda Nabi Yunus yang diberikan Yesus kepada mereka? Sebab tanda Nabi Yunus adalah tanda pertobatan bagi orang-orang Niniwe. Tanda Nabi Yunus adalah tanda pertobatan bagi mereka. Mereka diajak untuk menanggalkan manusia lama, sikap kesombongan dan ketertutupan hati, mengenakan manusia baru. Mereka diajak untuk menguburkan kelemahan dan dosa mereka, keangkuhan dan kesombongan mereka, dan memakai pakaian perhiasan baru. Kasih, sukacita, damai, sikap keterbukaan, dan mau rendah hati untuk menerima kabar sukacita dari Allah. Saudara-saudariku terkasih, selanjutnya dalam dialog itu, Yesus akhirnya menunjukkan bahwa yang ada di sini lebih dari Yunus.
Apa sebenarnya yang mau dikatakan Yesus? Yesus meminta tokoh-tokoh itu, ahli Taurat dan orang Farisi, agar rendah hati dan terbuka terhadap karya rahmat Allah. Bagaimana dengan kita? Saya kira kita tidak perlu harus menuntut Yesus untuk memberikan tanda baru. Iman yang kita imani, tanda salib yang kita imani, itu adalah tanda keselamatan Yesus. Sakramen yang kita terima, baptis, ekaristi, krisma, dan lain-lain, tanda keselamatan dari Allah. Ketika kita merayakan perayaan ekaristi bersatu dengan Yesus dalam tubuh dan darahnya, itu adalah tanda kehadiran Yesus. Ketika kita merayakan ibadat sabda, sabda yang kita baca adalah sabda Allah, tanda kehadiran Allah melalui sabdanya. Apalagi yang masih kurang? Apalagi yang harus kita tuntut? Yang dituntut dari kita adalah keterbukaan hati untuk menerima Yesus. Keterbukaan hati untuk sungguh mengimani Allah yang hidup dalam diri Yesus Kristus. Semoga kita mampu mewujudkan iman ini.